Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albrina Rozarizkila dari kelas reguler B, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyerang pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui pernapasan dari batuk dan selanjutnya adalah manfaat dari rapid test COVID-19, yaitu untuk screening potensi kasus virus corona yang ada di masyarakat. Rapid test juga menjadi bermanfaat karena hasilnya lebih cepat keluar, membutuhkan biaya yang lebih murah, dan dapat dilakukan pada lingkungan dengan tenaga dan sarana kesehatan yang terbatas. Tes ini juga tidak perlu dilakukan di laboratorium, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pada hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Selanjutnya adalah kriteria orang yang akan di rapid test. Yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu orang yang memiliki demam di atas 38 derajat Celcius atau dengan gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Yang kelima adalah masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan rapid test COVID-19. Alat-alat yang digunakan yaitu rapid test COVID-19, strip immunoglobulin M dan strip immunoglobulin G, lancet pen, pipet kapilar, kapas alkohol, masker bedah, respirator N95, pelindung wajah, pelindung mata, sarung tangan pemeriksaan, sarung tangan bedah, gaun sekali pakai, overall medis, CVD apron, sepatu boot anti air, dan penutup sepatu. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan yaitu darah dan larutan buffer. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan rapid test COVID-19. Yang pertama, usap bagian jari menggunakan kapas alkohol. Selanjutnya, jari yang sudah dibersihkan menggunakan kapas alkohol. Selanjutnya, ditusuk menggunakan jarum lancet sekali pakai untuk mengambil sampel darah. Kemudian, sampel darah yang keluar dari tangan diambil menggunakan pipet kapilar, lalu diteteskan pada flat strip atau bagian tengah yang berbentuk bulat, dan kemudian dicampur 2 tetes larutan buffer. Selanjutnya dalam waktu 10-15 menit hasil tes akan keluar. Selanjutnya, cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Pada alat rapid test COVID-19 yang dipakai di Indonesia saat ini, jika hasil telah menunjukkan positif, maka akan muncul 2 garis pita warna merah pada garis C dan T di garis kontrol. Sementara jika muncul 1 pita merah atau hanya di garis C saja, maka menunjukkan hasil tes yang negatif. Hasil dapat diketahui sekitar 10-15 menit. Selanjutnya, rapid test COVID-19 ini mampu mendeteksi munculnya antibodi tersebut pada orang yang sudah terinfeksi selama 7-14 hari. Bahkan lebih tergantung dari kemampuan sistem imunitas seseorang dengan atau tanpa gejala COVID-19. Baik, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.